Oke sahabat-sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan menggarap yaitu Supra X125, yang mana motor ini bermasalah. Karburatornya itu sering banjir teman-teman. Pada saat motor parkir, karburatornya banjir terus. Jadi untuk motor Supra X125 ini, kalau posisi jalan normal teman-teman ya, posisi jalan normal. Namun kalau dia parkir beberapa menit saja sudah langsung banjir. Jadi untuk bensinnya itu keluar dari pembuangannya ini bisa memenuhi blok-blok yang dibawanya ini nanti penuh sama bensin karena tidak ada selang pembuangannya. Jadi dia langsung terbuang ke bawah teman-teman ya. Jadi takutnya nanti ada korsleting listrik, akhirnya malah motor kebakaran. Jadi di sini seharusnya memang, atau permasalahannya ini ada dua permasalahan yang terjadi pada motor ini. Yang pertama bermasalah di bagian jarum karburator, yaitu bagian karburator itu jarum pelampungnya itu bermasalah. Seharusnya pada saat bensin di dalam pelampung itu penuh dan bensin itu harusnya nutup, jarum pelampung itu harusnya menutup, sehingga bensin yang masuk dari selang atau dari tangki ke sini ditutup oleh jarum pelampung dan tidak bisa masuk teman-teman ya. Namun karena jarum pelampungnya ini sudah aus atau udah kalah, yaitu karetnya itu sudah tidak lentur lagi, akhirnya bensin itu ngalir terus teman-teman ya. Dan akhirnya karena di sini di dalam karburator terdapat ada pipa pembuangan yang bertujuan untuk bensin, untuk pembuangan bensin. Apabila bensin itu terlalu penuh di karburator, dia akan terbuang lewat situ ya. Kenapa diadakan pembuangan bensin teman-teman? Supaya bensin yang di dalam karburator apabila terlalu penuh, bensinnya itu tidak masuk ke busi, tidak penuh di dalam ruang bakar nanti. Jadi dia langsung terbuang ke sini. Cuman sayang teman-teman ya, kalau motornya teman-teman diparkir dalam waktu satu malam, itu bensin di dalam tangki itu bisa bisa habis. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita akan sama-sama mengatasinya teman-teman ya. Oke, itu baru yang pertama. Jadi permasalahan yang pertama tadi di karburator, dan permasalahan yang kedua itu berada di membran teman-teman. Di membran. Apa yang dimaksud dengan membran? Itu membran yaitu teman-teman adalah keran otomatis seperti ini. Jadi beginilah bentuk membran atau keran otomatis pada Supra X125 ini. Jadi di sini cara kerja membran ini selang dari tangki masuk ke membran. Dan dari membran nanti dia tidak langsung ngalir bensin teman-teman. Nanti bensin akan ngalir apabila di sini ada pipa kecil yang ini. Pipa kecil ini akan diisap oleh manipul, yaitu pengisapan dari dari piston, sehingga sebentar. Oke, saya ulangi. Jadi cara kerja dari membran ini, jadi bensin masuk dari sini akan di-stop oleh membran. Nanti membran ini akan mengalirkan bensin apabila ada isapan dari manipul, yaitu berbentuk selang kecil yang tersambung ke manipul karburator yang ini teman-teman ya. Jadi untuk Supra X125 Karisma, di situ ada, di manipulnya itu ada pipa kecil atau selang kecil, itu dia tersambung ke membrannya ini. Jadi membran ini akan mengisap, selang itu akan mengisap membran, dan akhirnya bensin yang tadi terstop di membran akan mengalirkan bensin ke karburator. Jadi nanti kapan dia akan mengalirkan bensin? Pada saat motor hidup teman-teman ya. Jadi pada saat motor hidup, selang kecil yang dari manipul akan mengisap katup di dalam membran, sehingga bensin yang tadi terstop di membran akan lanjut mengalirkan bensin ke karburator, begitu. Cuman kenapa pada saat tidak bunyi mesin motor banjir terus? Berarti di membran ini bermasalah teman-teman ya. Jadi di sini saya melihat untuk membrannya ini masih baru, tapi dia sudah banjir. Jadi kalau kita alirin bensin dari sini, dia akan keluar. Berarti di bagian membran ini bermasalah. Sebetulnya untuk membran ini tidak terlalu mahal, cuman kebetulan karena membran ini lagi kosong. Jadi saya di sini akan mencoba untuk mengakali bagaimana cara mengatasi membran ini teman-teman ya, supaya
tidak beli baru lagi, karena kebetulan juga membran di bengkel saya kosong, jadi kita akan mengakali membrannya ini dulu supaya bensin nanti di karburator tidak banjir. Oke, kalau sudah membran kita servis, insya Allah nanti tidak akan banjir lagi pada saat motor tidak hidup. Pada saat motor parkir, insya Allah bensin tidak akan banjir teman-teman ya. Jadi kita akan buka dulu membrannya ini. Di sini bisa dibuka ya. Nanti kita akan buka untuk membrannya ini. Bagaimana caranya? Nanti kita akan battle di sini. Oke. Oke, teman-teman, sekarang ini sudah terbuka. Tadi kita battle bagian sampingnya. Dan di dalam membran ini seperti ini, teman-teman. Jadi seperti ini caranya, cara kerjanya membran seperti ini ya. Jadi di dalam membran ini ada per, terus ada karet seperti ini. Kita akan cabut seperti ini ya caranya. Jadi nanti untuk pernya ini kita akan tambahi per sedikit yang agak keras, karena untuk pernya ini terlalu lembek sehingga tidak mampu untuk menekan bensin, tekanan bensin dari tangki. Makanya bensin yang dari tangki di sini masuk dari sini, dari selang ini teman-teman ya. Oh, dari sini dia. Bensin masuk dari sini. Dia akan masuk ke sini, nanti akan keluar dari lubang ini, terus akan masuk ke dalam ke tengah ini. Cuman di sini akan ditutup oleh karet ini. Kecuali nanti karet ini diisap seperti ini, terangkat, baru bensin ngalir teman-teman. Cuman di sini bensinnya ngalir terus karena pernya ini terlalu lembek. Jadi kita akan tambahi per sedikit yang agak keras. Nanti kita akan cari dulu pernya ya. Kita akan tambahi per supaya agak nekan dia. Oke, kita akan akali dulu. Oke, jadi sekarang kita akan pasang kembali. Tadi di sini saya sempat amplas sedikit karena agak cacat teman-teman ya. Bisa jadi juga itu yang membuat bensin itu ngalir, jadi saya amplas sedikit tadi. Sekarang kita akan pasang kembali di sini seperti ini susunannya. Terus yang kedua ini teman-teman ya, ada kayak plugnya. Terus pernya ini seperti ini. Oh ya, di sini saya tambahin sedikit per. Ini adalah per dari coil starter teman-teman ya. Ini sembarang aja per ya, yang penting jangan terlalu keras untuk pernya, karena takutnya nanti pengisapannya tidak mampu untuk mengisap, jadi bensin tidak ngalir. Jadi untuk pernya ini lembek aja ya. Oke, sekarang kita pasang seperti ini. Oke, kita akan pasang seperti ini teman-teman ya, kembali. Oke, seperti ini teman-teman. Kenapa kita lem besi di sini? Itu bertujuan supaya nanti pas pengisapan udara dari manipul ini tidak bocor di sini ya. Jadi dia fokus ke karet yang tadi dia isap untuk membuka, dan akhirnya bensin itu akan ngalir ke sini. Oke, setelah kita lem ini begini, kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya setelah kita pasang ya. Oke, teman-teman, kita ke tahap pemasangan lagi. Di sini kita akan pasang. Jadi untuk hadapnya itu ke sini ya. Oke teman-teman, sekarang semua sudah terpasang seperti ini. Ini memang tidak ada bautnya, jadi saya ikat aja teman-teman ya. Dan sekarang untuk bensinnya saya isikan dulu. Kita isikan bensin dulu supaya kita bisa lihat ya, bensin sudah kita isi teman-teman ya. Dan kita lihat ke sini. Di sini apakah dia masih banjir.
Oh ya, namun sebelumnya kita akan nyalakan dulu motornya. Coba kita nyalakan dulu motor, Al. Oke, untuk motor sudah hidup teman-teman ya. Biar dulu hidup berapa menit baru kita matikan nanti apakah dia banjir atau tidak, karena biasanya motor ini pada saat mati mesin setelah diparkir dia langsung banjir teman-teman ya katanya. Coba kita lihat ke karburator, posisi mesin hidup, dia aman ya, tidak banjir. Cuman di karburator agak merembes sedikit ya, di bagian sini ini ada rembesan sedikit. Cuman kalau di ini tidak banjir lagi ya. Coba kita matikan mesin. Ya, matikan mesin, kita lihat sebentar. Biasanya baru ditinggal sebentar aja sudah langsung banjir di sini teman-teman ya. Ya, kalau ini memang rembesan dari perpaknya ya, kalau yang di atas ini. Nah, intinya dia yang di sini. Jadi oke teman-teman ya. Jadi intinya di sini sudah tidak banjir dan normal motornya. Jadi kalau memang motor teman-teman itu sering banjir pada saat diparkir, tidak mesti harus kita langsung jarum karburator yang harus kita ganti ya. Kita bisa mengakali membrannya seperti ini teman-teman. Dengan cara kita bongkar membran, baru kita tambahin per di sini teman-teman ya. Kadang di pernya ini lemah, jadi dia tidak mampu menekan bensin yang dari tangki di sini. Jadi dari sini kan bensin yang masuk. Karena lemah pernya, jadi dia tidak mampu menekan. Akhirnya bensin itu ngalir ke karburator. Di situ di karburator, jarum karburatornya sudah kalah juga, akhirnya bensin akan keluar lewat pembuangan. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman ya. Mungkin semoga video ini bermanfaat. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sekian dari saya dan salam Andy Channel.